Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gelombang bunyi pada topik efek Doppler dan pelayangan bunyi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, efek Doppler. Dikatakan bahwa tinggi rendahnya nada suatu bunyi berhubungan dengan frekuensi gelombang bunyi yang masuk ke telinga manusia. Jadi apabila sumber bunyi dan pendengar bergerak relatif satu sama lain, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Inilah yang disebut dengan efek Doppler. Kata kuncinya, frekuensi didengar oleh pendengar tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Atau kita bisa mengatakan bahwa efek Doppler terjadi karena perbedaan frekuensi yang didengar oleh pengamat dari frekuensi sumber akibat kecepatan relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Oke, untuk yang berikutnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Yang pertama, jika kondisinya sumber bunyi diam dan pendengar diam, maka dikatakan bahwa frekuensi dengar oleh pendengar sama dengan sumber. Ini kondisi sama-sama diam. Lalu bagaimana kalau sumber bunyi diam, pendengar mendekati sumber bunyi? Kita akan mendapatkan frekuensi pendengar lebih besar dari sumber. Atau sebaliknya, bunyi yang diam, pendengar menjauh. Maka kita bisa dapatkan frekuensi yang didengar oleh pendengar kurang dari frekuensi sumber. Yang berikutnya, sumber bunyi yang mendekati, pendengar yang diam, maka kita bisa dapatkan frekuensi pendengar bisa dari sumber. Atau sumber bunyi menjauh, pendengar diam. Ini kita dapatkan frekuensi pendengar kurang dari sumber. Antara nomor 2 dengan nomor 4 kondisinya hampir sama kalau kita perhatikan meskipun berbeda. Yang pertama sumber bunyi diam, yang ini sumber bunyi mendekati. Tapi yang di sini pendengar yang diam, sedangkan di sini pendengar mendekati. Maka yang akan menjadi kesimpulannya sama. Frekuensi pendengar lebih besar dari sumber. Begitu juga yang nomor 3 hampir sama dengan nomor 5. Untuk persamaan secara umum, persamaan umum efek Doppler diberikan oleh ini. V plus minus VP dibagi P plus minus VS dikalikan VS. V sendiri ini tak lain cepat rambat sumber bunyi. Sedangkan VP cepat rambat pendengar, kecepatan gerak pendengar. Kemudian VS kecepatan gerak sumber bunyi. Sedangkan VP frekuensi didengar oleh pendengar, sedangkan VS frekuensi sumber bunyi. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui. Yang pertama, sumber bunyi positif bila sumber bunyi menjauhi pendengar. Tapi kalau VP positif, ini pendengar mendekati sumber. Ini positif menjauhi, sedangkan ini mendekati. Kalau negatif VS-nya, ini mendekati, sedangkan yang VP menjauhi. Ini kondisi yang berbeda, sehingga bisa mudah untuk diingat. Kalau dua-duanya sama diam, VS, kalau diam maka nilainya 0, sedangkan VP juga akan bernilai 0 kalau pendengar diam. Kita perhatikan di contoh soal. Contoh soal pertama. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ketika akan melewati sebuah stasiun, kereta mengeluarkan sumber
bunyi dengan frekuensi 4950 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Secara umum kecepatan bunyi juga ada seperti 340 meter per sekon. Frekuensi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun tersebut adalah berapa? Ini kan misalkan ada sebuah kereta bergerak mendekati stasiun, kemudian di sini ada pengamat pendengar. Kecepatan dari kereta ini 36 km per jam. Terus yang diketahui terlebih dahulu. 36 km per jam kita konversi ke meter per sekon karena satuan dari cepat lambat meter per sekon 10 meter per sekon. Jadi dari mana 10 meter per sekon? 36 kilo ini dikonversi ke meter, 1 jam dikonversi ke sekon. Kemudian frekuensi sumber 4950 Hz, cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Karena pendengarnya diam maka V-nya sama dengan kita masukkan ke persamaan sama secara umum V plus minus Vp, V plus minus Vs dikali Vs. Karena ini dalam posisi diam maka kita bisa mengabaikan plus minusnya nantinya. Baik, ini bernilai 0, 340. Tulis juga boleh, tidak juga masalah. Sedangkan yang sumber, karena dia mendekati, kalau yang tadi, ketentuan yang awal, mendekati, berarti min. Kalau menjauh baru positif. Karena ini mendekati, maka kondisi Vs-nya adalah min. Makanya di sini kita gunakan min. V min Vs, 340 min 10. Maka kita dapatkan nilainya 340 per 330 5100 Hz. Kita bisa simpulkan bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber 4950. Sumbernya mendekati, kemudian pendengarnya diam. Coba kita lihat ketentuan yang pertama. Sumbernya mendekati, pendengarnya diam. Maka kita kesimpulannya ini. Frekuensi pendengar lebih besar dari frekuensi sumber. Sesuai. Baik, itu soal yang pertama. Ini soal yang pertama. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, sebuah mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 90 km per jam, membunyikan sirine yang frekuensinya 1200 Hz, berpapasan dengan pengendara sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam jika kecepatan berbunyi pada saat itu 325 meter per sekon. Kita diminta menentukan frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Ada kecepatan sumber bunyi 90 km per jam, yang kita konversi ke meter per sekon 90.000 meter, jadi konversi ini dari kilo ke meter, kemudian jam ke sekon dapat 25 meter per sekon. Kalau masih ada yang bingung. Yang berikutnya pendengar 72.000 per 36.000 dapat 20 meter per sekon. Ini perlu kita konversi dari kilometer per jam ke meter per sekon. Kemudian cepat lambat bunyi udara 325 meter per sekon, sedangkan frekuensi sumber 1200 Hz. Sekarang kita masukkan ke persamaan. Kondisi persamaan secara umum V plus minus Vp, V plus minus Vs dikali Fs. Nah, ini positif. Baik,
Posisi yang pertama, ambulan mendekati, pendengar mendekati. Kita lihat ketentuannya. Sumber mendekati berarti negatif. Ingat. Pendengar mendekati berarti ini positif, ini negatif. Berarti nanti kita di atas positif, di bawah negatif pada soal yang tadi. Ini kita tulis berarti VP positif, VS nya negatif. Maka 325 tambah 20, 325 min 25 kali 1200, kita dapatkan nilainya 1380 Hz. Kita perhatikan bahwa VV lebih besar dari VS. Ini kondisi bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar lebih besar daripada sumber. Ini untuk contoh soal yang kedua. Tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konversi dulu dari kilometer per jam ke meter per sekon, kesatuan secara umum. Setelah itu melihat kondisinya. Ini mendekati, kemudian pendengar juga mendekati. Berarti yang ini cepat lambatnya negatif, ini cepat lambatnya positif. Yang dimasukkan di persamaan. Baik, untuk contoh soal yang ketiga, ini hampir sama dengan contoh soal yang pertama. Tinggal kita hitung saja. Diketahui VS-nya, seorang pengamat duduk di gardu pos di mobil ambulan yang melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon sambil membunyikan sirine 420 Hz. Cepat lambat bunyi udara 325. Kita diminta menentukan frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh pengamat saat mobil mendekat. Sama, ini tidak perlu dikonversi karena sudah dalam meter per sekon. VS-nya 25, kecepatan pendengar 0 karena dalam posisi diam. V di udara 325, Fs 420. Tinggal dimasukkan ke persamaan. Karena ini kondisi diam, maka ini bernilai 0. Kita dapatkan 325 per 300, 455. Kita masuk ke materi berikutnya, pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi ini terjadi karena interferensi antara dua gelombang bunyi yang memiliki amplitudo yang sama dan frekuensi yang berbeda. Persamaannya, persamaan dari banyaknya layangan per detik atau frekuensi layangan mutlak dari frekuensi gelombang 1 dikurangi gelombang kedua. Contohnya penerapan pada efek Doppler. Semua mobil polisi yang membunyikan sirene dengan frekuensi 960 Hz bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ya. Baik, ini dia. Mengikuti mobil ambulan yang juga membunyikan sirine dan frekuensi 970 Hz. Mobil ambulan bergerak kecepatan 19 meter per sekon. Kecepatan lambat di udara 350. Seorang perawat yang ada dalam ambulan mendengar pelayangan bunyi tersebut sebesar berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Ini permisalannya, polisi ambulan. Kita tulis yang diketahui, frekuensi sumber, kecepatan sumber, Fs ambulan, VS ambulan, kena pendengar diam di 325. Kita hitung satu persatu. Sumber 1 polisi, sumber 2 ambulan, kita dapatkan nilainya 10, 1022,9, 1016,9. Kita kurangi, maka kita dapatkan nilainya 6 Hz. Inilah nilai pelayanannya.
Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.